Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, setiap awal bulan, sama ada 5 atau 6 atau 7 hari bulan, kita akan mengadakan program gotong royong kubur bulanan, iaitu di Tanah Perkuburan Islam Pusara Aman Kampung Melayu Subang. Jadi selalunya kita akan wawarkan dalam semua grup di surau atau di masjid. Jadi kalau kita lihat daripada kedatangan masih ada, kita nampak lagi kegagalan kehadiran terutama daripada karya-karya surau atau masjid yang datang untuk sama-sama bergotong royong di Tanah Perkuburan ini. Jadi sama-sama kita mengambil bahagian dalam program ini, dan insya-Allah satu hari nanti kita pula akan menyaksikan siapa pula yang akan datang gotong royong atau ziarah kaum kerabatnya, dan malah kita merasa keinsafan di atas kematian ini, bahawa dunia ini adalah pinjaman semata-mata. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Khususan almarhumah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, sya'ulillahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Maaf, suara saya masih terganggu lagi. Saudaraku muslimin dan muslimat dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawa yang bernyawa akan merasakan kematian, kerana dengan kematian Allah akan menyempurnakan balasan kebaikan, ketaatan, kesabaran dan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesampai dimasukkan dalam syurga dan terselamat dari dimasukkan dalam neraka, maka dia sudah mendapat kejayaan yang sebenarnya. Sama-samalah kita merasakan insafan di atas kematian ini, bahawa dunia yang kita guna ini adalah sementara. Sementara kita nak mencari amalan, sementara kita nak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah nikmat-nikmat dunia ini menggoda kita sehingga kita lupa hari yang sahibat pada hari ini, kerana kematian merupakan hari yang paling penting bagi orang yang beriman. Tetapi berdukacitalah dengan kehilangan akhirat, dengan kehilangan peluang untuk melakukan amalan sebagai bekalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kematian ini sebagai guru yang hebat di dalam diri kita. Hilangkan rasa sombong dalam diri, hilangkan rasa sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa kita hidup dengan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia sebagaimana Allah menyebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Mudah-mudahan kematian ini juga meningkatkan tekad kita untuk mengadakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak-anaknya ya Allah, inilah saudara maranya ya Allah. Pada hari ini kami telah menyaksikan jasad arwah-arwah telah dikebumikan di sini ya Allah. Arwah ini adalah hamba-Mu ya Allah. Engkau lebih mengetahui dari kami ya Allah. Kami hanya tahu kebaikan yang nyata sepanjang hidup mereka ini ya Allah. Biarlah mana sudah arwah sudah tiada, orang akan menyebut-nyebut kebaikan kita. Pada hari ini sekalian, pada hari ini menjadi satu kesejarah di mana kaum keluarga arwah telah dipanggil oleh soal Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah pun melalui 3 alam, alam rahim, alam dunia dan alam akhirat. Dan hari ini sudah bermulalah, yang mana dimulakan dengan alam kubur yang gelap gelita. Apabila 7 langkah kita semua pulang, maka keluarlah 2 malaikat muka dan nangkir, ia akan menyoal soalan-soalan
sekurang-kurangnya 6-7 soalan. Pada hadirin sekalian, bukan senang untuk menjawab soalan-soalan itu. Bukan boleh disiap hafal, bukan boleh disimpan dalam bukit dan sebagainya. Tetapi yang menjawab soalan-soalan itu adalah iman dan takwa, ya Allah. Pada hari ini sekalian, saya nak sebut 6 soalan atau 7 soalan yang akan disoal. Kita mesti jawab, dan tidak seorang terkecuali dia menjawab soalan itu. Yang tidak solat dan solat akan menjawab. Yang puasa dan tidak puasa juga akan menjawab. Yang menderhaka dan tidak menderhaka juga akan menjawab. Yang hidup berpoya-poya, yang hidup tak setia juga akan menjawab. Saya nak mengingatkan kepada hadirin sekalian, jagalah solat seperti kalian menjaga nyawa kalian sendiri. Tidak guna hidup 1000 tahun jika tidak solat dibuat sambil lewa, ditinggal dan diabaikan begitu saja, tanpa merasa sekomit, rasa bersalah pun dan berdosa. Sebab itu adalah soalan yang pertama yang akan ditanya kelak. Inzafillah diri kita semua. Mudah-mudahan kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mati yang dicemburui oleh semua orang. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma anzili rahmah wa ma'ufinata wa syafa'ah alal ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami memohon, ya Allah, seadanya kami tidak memiliki cukup waktu untuk membahagiakan orang tua kami, keluarga kami, kaum kerabat kami, sahabat-sahabat kami yang masih hidup. Engkau bahagiakanlah mereka. Sama ada yang masih hidup yang telah pergi menuaimu dengan kasih sayangmu, ya Allah. Mudah-mudahan sebelum dicabut nyawa ini, agar mulut ini dapat menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika di saat kematian kami nanti, ya Allah, agar kami dapat syurga-Mu, ya Allah. Matikanlah kami dengan cara yang mudah, yang tidak menyusahkan sesiapa pun di sekeliling kami, kecuali urusan fardu kifayah kami, ya Allah. Andai kata hari ini kami pasti wafat, dan hari ini kan akhir hidup kami, matikanlah kami, pilihlah kami, matikan pada hari Jumaat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti dari bertemu dengan orang yang telah meninggal dalam mimpi terdengar sangatlah menyeramkan. Namun perlu dipahami bahwa mimpi tersebut sebenarnya mengandung makna bahwa orang yang telah meninggal tersebut mungkin merindukan kiriman doa dari keluarganya yang masih hidup. Selain itu, mimpi semacam itu juga dapat menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal yang muncul dalam mimpi tersebut menginginkan agar keluarga yang masih hidup lebih taat dalam beribadah atau melakukan kebaikan di dunia ini. Menurut sebagian ulama, arwah yang telah meninggal dipisahkan dari tubuh mereka ketika mereka meninggal dunia. Begitu pula arwah yang masih hidup dipisahkan ketika mereka tidur. Kemudian dalam dunia ruh, mereka saling mengenal sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Berkaitan dengan mimpi, bertemu dengan orang yang sudah meninggal, banyak ulama yang mengalaminya. Mereka bertemu dengan orang-orang yang soleh dalam mimpinya. Salah satunya adalah
apa yang telah disampaikan keluarga Hashim Al-Judari yang telah menceritakan bahwa ia pernah melihat Hashim Al-Judari dalam mimpinya setelah Hashim meninggal dunia. Lalu lelaki itu bertanya, "Bukankah kamu telah mati, Hashim?" Lalu Hashim menjawab, "Benar." Lelaki itu bertanya lagi, "Sekarang engkau berada di mana?" Hashim menjawab, "Saya demi Allah berada di suatu taman dari taman surga bersama sejumlah teman-temanku." Lalu lelaki itu bertanya lagi, "Apakah yang berkumpul itu tubuh kalian ataukah arwah kalian?" Hashim menjawab, "Mustahil bila yang berkumpul adalah jasad kami, karena jasad kami telah hancur luluh dan yang dapat bertemu hanyalah arwah kami saja." Lalu lelaki itu bertanya lagi, "Apakah kalian mengetahui bila kami berziarah kepada kalian?" Hashim menjawab, "Ya, kami mengetahuinya pada padang hari Jumat dan seluruh hari Jumat serta malam hari Sabtu hingga terbit matahari." Lelaki itu bertanya lagi, "Mengapa demikian? Bukan pada hari-hari lainnya?" Hashim menjawab, "Berkat keutamaan dan kebesaran hari Jumat." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Utsman ibnu Suwaid At-Tawafi mengatakan bahwa ibunya adalah ahli ibadah yang dikenal dengan julukan Rohibah. Ketika ajalnya telah dekat, Rohibah mengangkat kepalanya ke arah langit lalu berdoa, "Wahai Tuhan yang menjadi harapan dan dambaanku selama hidup dan matiku, janganlah engkau menjadikan diriku terhina saat matiku, dan janganlah engkau menjadikan diriku merasa asing dalam kesendirianku." Setelah ia meninggal dunia, Utsman ibnu Suwaid selalu menziarahi kuburnya setiap hari Jumat, mendoakan serta memohonkan ampunan buatnya, juga buat ahli kubur lainnya. Pada suatu malam, aku melihat ibuku dalam mimpi. Maka aku bertanya kepadanya, "Ibu, bagaimanakah keadaanmu?" Ia menjawab, "Anakku, sesungguhnya maut itu benar-benar merupakan musibah yang sangat keras. Dan sesungguhnya aku, segala puji bagi Allah, benar-benar ada di alam barzah yang terpuji, yang penuh dengan bau yang harum, dan dihamparkan padanya kain sutra yang tebal dan yang tipis sampai hari berbangkitnya nanti." Lalu aku bertanya kepadanya, "Apakah engkau mempunyai keperluan?" Ia menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Keperluan apa?" Ia menjawab, "Janganlah kau meninggalkan kebiasaanmu menziarahi kami dan mendoakan kami, karena sesungguhnya aku benar-benar merasa gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Jika engkau tiba di rumah keluargamu, maka dikatakan kepadaku, 'Hai Rohibah, ini putramu telah datang, maka bergembiralah.' Dengan demikian, bergembiralah semua orang mati yang ada di sekitarku." Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, mimpi kerap disebut sebagai bunga tidur, merupakan gambaran atau pengalaman bahwa sadar yang melibatkan semua indera sewaktu tidur. Terkadang mimpi itu indah, ada kalanya juga mimpi itu buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya, jika mengalami mimpi yang disukai, hendaknya untuk mengucapkan Alhamdulillah atau memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebenarnya mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika mendapati mimpi buruk, kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi mimpi itu adalah dari syaitan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah. Maka sebaliknya, apabila salah seorang dari kalian bermimpi lainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari syaitan, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya dan jangan menceritakannya kepada orang lain sehingga tidak membahayakannya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah penjelasan tentang arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dunia. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kepada anda semua dalam menyaksikan video klip saya pada hari ini. Alhamdulillah,
ialah kemampuan kita, ikhtiar kita. Mudah-mudahan apa yang kita minta dan amalan kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengangkat doa-doa yang kita aminkan tadi.